Halo teman-teman yang masih setia di channel Jalan, Lihat, dan Cerita. Masih bersama saya Jeki, dan seperti lagu yang baru kita dengar tadi, suasana di kota santri, suasana yang selalu menyenangkan hati. Dan tentunya teman-teman masih semangat menjalankan ibadah puasa kan? Teman-teman, kita sekarang mengunjungi masjid yang keempat. Sebuah masjid tua yang memiliki bangunan indah dan penuh dengan kisah sejarah yang menarik. Selamat pagi teman-teman, kita masih jalan bareng nih, dan seperti biasa kita masih menggali sesuatu yang unik dan menarik dari tempat-tempat yang kita kunjungi. Masih di edisi bulan Ramadan, kita sekarang berada di masjid yang keempat. Dengan jarak tempuh 1 jam dari Semarang, saya sekarang berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak. Dan kita berada di salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Pulau Jawa yang dibangun sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah beserta 9 wali atau wali Songo. Masjid yang mencatat nilai sejarah penyebaran Islam pertama di tanah Jawa ini menyimpan makna budaya dan nilai Islam yang dapat kita lihat dalam keindahan arsitektur bangunannya. Masjid Agung Demak pertama kali dibuat di masa pemerintahan Kesultanan Demak Raden Fatah pada abad ke-15. Raden Fatah sangat mendukung penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh para wali. Nah teman-teman, di edisi ini ada beberapa hal penting yang ingin saya ceritakan. Bangunan masjid terdiri dari bangunan induk dan bangunan serambi. Dan sekarang kita akan mulai dari pintu utama masjid. Kita akan mulai dari pintu Masjid Agung Demak, yang disebut juga dengan lawang bledek atau pintu petir. Konon katanya pintu ini mampu menahan petir. Nah teman-teman, pintu ini dibuat langsung oleh Ki Ageng Selo, tokoh spiritual yang ikut menyebarkan agama Islam bersama para wali. Nah sekarang yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam bangunan induk, yaitu bangunan yang digunakan untuk beribadah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa bangunan induk ini adalah bangunan yang memiliki makna sejarah dan budaya kerajaan Demak. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut soko guru atau tiang utama penyangga kerangka atap masjid dengan tinggi 16 meter yang tata letaknya disesuaikan pada 4 penjuru mata angin. Simbol sejarah Islam terukir dalam seni bangunan Masjid Agung seperti pada gambar serupa bulus atau kura-kura yang di setiap bagian bulus ini menjadi simbol tahun berdirinya Masjid Agung Demak. Kepala menunjukkan angka 1, kaki menunjukkan angka 4, badan menunjukkan angka 0, dan ekor menunjukkan angka 1. Sehingga kita bisa membaca tahun 1401, tahun berdirinya Masjid Agung Demak. Teman-teman, seperti yang kita lihat, 4 pilar utama ini disebut juga dengan nama Soko Guru atau Soko Tatal. Menurut cerita sejarah, Soko Guru dibuat langsung oleh 4 wali guru. 2 pilar utama di depan dibuat oleh Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Sementara 2 pilar yang di belakang dibuat oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Teman-teman, kalau kita perhatikan nih ya, bentuk bangunan Masjid Agung Demak memang berbeda dengan bentuk masjid-masjid pada umumnya. Kita dapat melihat atap masjid tidak memiliki kubah namun berbentuk limas yang bertingkat. Hal ini merupakan percampuran atau akulturasi budaya lokal yang ada sebelum Islam. Akulturasi budaya juga dapat dilihat pada bagian dalam bangunan serambi yang disebut Soko Mojopahit, yaitu tiang berjumlah 8 di serambi masjid yang merupakan benda purbakala. Benda ini merupakan hadiah pemberian Prabu Brawijaya V sebagai Raja Majapahit kepada Raden Fatah. Nah teman-teman pasti masih ingat kan pembahasan kita tentang kerajaan Majapahit sebelumnya? Pengaruh budaya Majapahit memang masih menghiasi bangunan Masjid Agung Demak. Masih di area masjid, saya kemudian menuju ke Museum Masjid Agung Demak. Saya melihat benda-benda purbakala serta situs peninggalan Kesultanan Demak seperti situs kolam wudhu yang digunakan pada masa Kesultanan Demak dan juga digunakan oleh para wali.
Sementara itu di museum kita bisa melihat benda-benda asli peninggalan Kesultanan Demak seperti pintu petir yang terbuat dari ukiran kayu jati, tiang penyangga Soko Guru, serta kitab suci kuno Al-Quran yang ditulis tangan. Nah teman-teman, dari hasil penelitian Masjid Agung Demak memiliki daya tarik terhadap wisatawan berupa nilai historis dan nilai spiritual. Nilai historis menunjukkan bangunan Masjid Agung Demak adalah bangunan masjid pertama di Jawa dengan peninggalan sejarah Kesultanan Demak. Sementara itu nilai spiritual berhubungan dengan kegiatan beribadah serta berziarah ke makam Raden Fatah. Banyak pengunjung masjid yang datang untuk beribadah dan berziarah ke makam serta menyampaikan doa-doa mereka. Sungguh menarik, perpaduan kekayaan budaya serta keindahan Islam menghiasi sejarah Kesultanan Demak dan menambah keunikan masjid keempat yang kita kunjungi ini. Teman-teman semakin menarik ya, dan tentu saja melalui video ini kita semua diajak untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak dulu. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita khususnya di edisi Ramadan ini. Kita sudah mengunjungi 4 masjid yang unik dan menarik. Cerita Masjid Agung Demak menjadi penutup kisah jalan-jalan kita di bulan Ramadan. Bersama saya Jeki dalam Jalan, Lihat, dan Cerita. Dari Masjid Agung Demak bersama saya Jeki dalam Jalan, Lihat, dan Cerita mengucapkan kepada seluruh Sobat JLC selamat menunaikan ibadah puasa. Teman-teman terima kasih banyak ya, kalian sudah setia menyaksikan video edisi Ramadan. Edisi mengunjungi masjid-masjid yang unik dan menarik. Saya jadi banyak belajar nih dan menjadi semakin bangga pada keragaman budaya dan agama di Indonesia. Kita akan bertemu lagi di perjalanan selanjutnya dan tetap bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita.